Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Pramastra dari kelas Geologi Teknik dengan nomor NPM 21067259923. Dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas kedua dari mata kuliah Geologi Teknik ini yang diampu oleh Bapak Purwo. Oke, kita langsung saja ke nomor yang pertama. Apa yang dimaksud dengan mekanika batuan dan mengapa pengetahuan tentang mekanika batuan sangat penting dalam rekayasa geoteknik? Jadi, mengapa apa yang dimaksud dengan mekanika batuan? Mekanika batuan itu adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari perilaku mekanik batuan dan lingkungan alaminya. Ini mencakup analisis dan desain struktur yang terbuat dari atau berinteraksi dengan batuan, seperti terowongan, jembatan, dan gedung bertingkat tinggi, serta pemahaman tentang bagaimana batuan berinteraksi dengan lingkungan di sekitar, seperti stabilitas lereng, gempa bumi, dan gerakan tanah. Pengetahuan tentang mekanika batuan sangat penting dalam rekayasa geoteknik. Mengapa? Karena sebagian besar struktur rekayasa seperti bendungan, terowongan, dan fondasi bangunan yang lain itu dibangun di atas tanah atau batuan ataupun juga di dalam. Nah, pemahaman yang baik ini tentang sifat dan perilaku batuan dan tanah sangat penting untuk membangun struktur yang aman dan tahan lama. Selain itu, rekayasa geoteknik juga memerlukan pemahaman tentang berbagai jenis batuan dan tanah, serta cara mengukur dan menganalisis parameter geoteknik yang terikat dengan karakteristik geomekanikanya. Oke, jelas. Kita lanjut ke nomor 2. Jelaskan perbedaan antara tekanan hidrostatis dan tekanan lateral dalam batuan dan bagaimana tekanan ini mempengaruhi kekuatan batuan. Oke, untuk soal nomor 2, apa perbedaan antara tekanan hidrostatis dan tekanan lateral? Nah, tekanan hidrostatis ini merupakan tekanan yang dihasilkan oleh fluida yang terkandung dalam suatu ruang yang tertutup, seperti dalam sumur minyak, sumur air bawah tanah, dan sumber-sumber fluida lain di bawah tanah. Tekanan hidrostatis ini merata pada seluruh permukaan di dalam ruang tertutup, termasuk pada permukaan batuan yang berbatasan dengan fluida tersebut. Tekanan hidrostatis ini dapat mempengaruhi kekuatan batuan dengan cara menekan batuan dari seluruh arah, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan dan integritas batuan di sekitarnya. Jika tekanan hidrostatis ini berlebihan, batuan akan mengalami deformasi. Ya, seperti contohnya adalah keretakan yang mengakibatkan keruntuhan. Sementara itu, tekanan lateral adalah tekanan yang dihasilkan oleh gaya lateral yang bekerja pada batuan, seperti akibat beban berat di atasnya atau akibat gerakan tanah di sekitarnya. Tekanan lateral biasanya berbeda di setiap sisi batuan dan dapat mempengaruhi kekuatan batuan secara tidak merata. Misalnya, jika tekanan lateral yang kuat diterapkan pada suatu sisi batuan, sisi tersebut mungkin mengalami deformasi atau bahkan mengalami keruntuhan. Jadi pada intinya tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh fluida, sementara tekanan lateral itu tekanan oleh suatu benda yang menekan dengan gaya mengarah ke tanah atau batuan. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 3. Apa yang dimaksud dengan kekuatan tarik batuan? Jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kekuatan tarik batuan. Oke. Kekuatan tarik batuan itu secara simpel adalah kemampuan batuan untuk menahan gaya tarik atau tegangan tarik sebelum mengalami pecah atau retak. Secara umum, kekuatan tarik batuan lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan tekan batuan. Kekuatan tarik ini sangat penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan desain struktur rekayasa, seperti dalam desain jembatan, terowongan, dan bendungan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan tarik batuan antara lain, yang pertama adalah jenis batuan, yang kedua adalah komposisi mineral, yang ketiga adalah tekstur batuan, yang keempat adalah kondisi lingkungan
batuan atau tanah tersebut. Yang terakhir adalah ukuran contoh batuan. Oke, lalu untuk soal nomor 4, bagaimana cara mengukur kekerasan dan ketahanan aus atau abrasion suatu batuan? Mengapa hal ini penting dalam rekayasa geoteknik? Nah, untuk mengukur suatu kekerasan atau ketahanan atau abrasion pada suatu batuan dapat dilakukan dengan menggunakan tes abrasi Los Angeles. Tes ini mengukur keausan batuan dengan menempatkan sampel batuan pada drum yang berputar dengan bola baja di dalamnya. Setelah proses pengujian selesai, bobot dari batuan yang tersisa dibandingkan dengan bobot awalnya. Semakin besar perbedaan bobotnya, maka semakin rendah ketahanan aus batuan tersebut. Nah, hal ini penting dalam rekayasa geoteknik karena ketahanan aus mempengaruhi performa dari konstruksi dan juga struktur yang dibangun di atasnya. Misal jika batuan di bawah konstruksi mudah terkikis atau aus, maka kemungkinan besar struktur atau fondasi yang ada di atasnya maka akan mudah runtuh seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Jelaskan perbedaan antara deformasi elastis dan deformasi plastis pada batuan. Mengapa hal ini penting dalam rekayasa geoteknik? Nah, deformasi elastis itu merupakan deformasi yang terjadi pada batuan ketika beban dihapuskan. Batuan akan kembali ke bentuk aslinya setelah beban dihilangkan. Sedangkan deformasi plastis atau deformasi permanen yang terjadi pada batuan ketika melebihi batas elastisnya. Hal ini menyebabkan perubahan bentuk yang permanen pada batuan dan tidak kembali ke bentuk semula. Misalnya, dalam contoh, deformasi plastis ini seperti lilin mainan. Sedangkan deformasi elastis ini seperti karet. Nah, di mana karet ini pasti akan kembali ke bentuk asalnya setelah dilepaskan gaya yang diberikan, sedangkan deformasi plastis saat gaya sudah dilepas, maka bentuknya akan seperti itu dan tidak kembali lagi seperti sedia kala, seperti itu. Oke, nomor 6. Apa yang dimaksud dengan porositas dan permeabilitas batuan? Bagaimana porositas dan permeabilitas batuan mempengaruhi perilaku geoteknik batuan? Oke, untuk nomor 6 ini, yang pertama adalah porositas adalah rasio antara volume pori terbuka dalam batuan dengan volume total batuan. Sedangkan permeabilitas itu adalah kemampuan batuan untuk memungkinkan fluida atau yang berupa air atau gas atau fluida lainnya untuk mengalir melalui pori-pori. Porositas dan permeabilitas sangat penting dalam rekayasa geoteknik karena mempengaruhi kemampuan batuan untuk menahan beban dan juga mempengaruhi kinerja drainase dan stabilitas lereng batuan. Oke, kita lanjut nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan patahan dan sesar pada batuan. Mengapa patahan dan sesar itu dapat menyebabkan resiko kegagalan pada struktur. Kepencet. Tadi nomor 7. Patahan atau sesar ini pada batuan merupakan permukaan pecah atau retak yang terjadi karena adanya tegangan dan tekanan yang diterapkan pada batuan tersebut. Patahan terjadi ketika retakan atau pecahan batuan terjadi secara vertikal. Sedangkan sesar terjadi ketika retakan atau pecahan batuan terjadi secara horizontal atau miring. Nah, patahan atau sesar ini dapat menyebabkan resiko gagal struktur karena dapat mengurangi kekuatan dan stabilitas batuan. Jika suatu struktur dibangun di atas batuan yang memiliki patahan atau sesar, maka dapat dipastikan struktur itu tidak stabil dan batuan yang dijadikan untuk membangun struktur tersebut akan mengalami kemungkinan keruntuhan yang sangat besar, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk nomor 8.
Bagaimana cara mengukur dan memperkirakan stabilitas lereng batuan? Apa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan stabilitas lereng batuan? Untuk mengukur dan memperkirakan stabilitas lereng batuan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Di antaranya, yang pertama adalah analisis geoteknik. Nah, dalam hal ini, faktor seperti karakteristik geologi, geokimia, hidrologi, topologi, dan keadaan lingkungan di lokasi itu perlu ditinjau. Yang kedua adalah monitoring. Nah, monitoring ini digunakan dengan menggunakan instrumen geoteknik seperti piezometer, siltmeter, balik. Lagi serius ya? Iya. Oh. Oh. Nah, oke, untuk yang kedua adalah monitoring. Monitoring dengan menggunakan instrumen geoteknik seperti piezometer, tiltmeter, dan instrumen lainnya dapat digunakan untuk memantau stabilitas lereng batuan. Yang ketiga adalah pemodelan. Nah, pemodelan numerik seperti pemodelan elemen hingga dapat digunakan untuk memperkirakan stabilitas lereng batuan. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi stabilitas lereng dan perlu dipertimbangkan? Yang pertama adalah keadaan geologi lingkungan tersebut. Yang kedua adalah keadaan hidrologi. Yang ketiga adalah kondisi lingkungan yang akan kita analisis. Dan yang keempat adalah beban. Nah, itu selanjutnya adalah untuk nomor 9. Apa yang dimaksud dengan geologi rekayasa? Bagaimana geologi rekayasa dapat digunakan untuk memahami perilaku dan karakteristik batuan di suatu lokasi? Nah, geologi rekayasa adalah aplikasi geologi untuk mempelajari karakteristik dan perilaku geoteknik dari batuan atau formasi geologis di suatu lokasi tertentu. Hal ini dilakukan untuk memahami kondisi geologis dapat mempengaruhi stabilitas, keandalan, dan kinerja struktur di atasnya. Nah, dalam geologi rekayasa, informasi tentang kondisi geologis di suatu lokasi diperoleh melalui berbagai teknik seperti peta geologi, survei geologi lapangan, analisis geokimia, pengukuran dan pengujian geoteknik, model numerik. Melalui pengumpulan dan analisis data geologi ini, para insinyur dan ahli geologi dapat memahami karakteristik batuan termasuk kekuatan, porositas, permeabilitas, deformabilitas, dan jenis patahan atau sesar yang terjadi di dalamnya. Nah, informasi ini kemudian dapat digunakan untuk merencanakan suatu proyek rekayasa geoteknik. Lalu yang terakhir adalah nomor 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat mekanik dinamis batuan. Bagaimana sifat mekanik dinamis batuan mempengaruhi perilaku dan keandalan struktur yang dibangun di atasnya. Untuk nomor 10 ini, sifat mekanik dinamis batuan adalah kemampuan batuan untuk menahan beban dan gaya eksternal yang berubah-ubah dengan waktu. Seperti gaya akibat gempa bumi, gelombang ledakan, dan aktivitas manusia lainnya, yang biasanya memiliki karakteristik frekuensi tinggi dan amplitudo yang rendah. Hal ini berbeda dengan sifat mekanik statis yang mengacu pada respons batuan terhadap beban dan gaya eksternal yang konstan. Nah, sifat mekanik dinamis batuan ini dapat mempengaruhi perilaku dan keadaan struktur yang dibangun di atasnya, karena dapat memicu terjadinya getaran deformasi pada batuan dan struktur. Jika sifat mekanik dinamis batuan ini tidak dipahami dengan baik, maka struktur dapat menjadi tidak stabil dan berpotensi untuk mengalami kerusakan dan kegagalan akibat gaya yang dinamis seperti getaran dan beban. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas kedua geologi teknik pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.